Apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Komplotan calo tenaga kerja di Kabupaten Serang dibekuk polisi. Para pelaku raup ratusan juta rupiah. Tiga debt kolektor sadis di Kabupaten Tangerang dibekuk. Miris, warga lansia di kota industri Cilegon tinggal di rumah tidak layak. Inilah detik-detik polisi menggerebek rumah masing-masing pelaku usai mendapatkan laporan para korban ke polisi. Pelaku tak bisa berdalih apapun di hadapan polisi karena polisi sudah memiliki bukti otentik dari para korban. Polisi menggeledah rumah pelaku untuk melengkapi barang bukti kasus penipuan calo tenaga kerja ini. Alhasil, polisi mendapatkan ratusan surat lamaran kerja di rumah pelaku. Ketiga calo tenaga kerja, satu di antaranya perempuan, merupakan warga Kabupaten Serang. Bahkan satu dari ketiga pelaku merupakan oknum satpam yang bekerja di PT Lapi Cikande. Modus yang mereka gunakan mengaku sebagai karyawan perusahaan, satpam bahkan personalia. Berdalih dapat memasukkan kerja di berbagai perusahaan di wilayah industri Serang Timur, pelaku meminta sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah ke para korbannya. Salah seorang korban bahkan sudah menyerahkan uang belasan juta rupiah ke pelaku. Dipekerjakannya itu, dijanjikannya itu di PT Sanpang Pak, yang ada di kawasan modern Cikande. Ada juga yang dijanjikan di Pigeon, di Lapi, di Uniken. Rata-rata dipinta berapa satu orang? Kalau yang di Sanpang itu 12 juta Pak, kalau saya pribadi. Beda-beda Pak. Polisi mencatat ada ratusan korban calo tenaga kerja yang sudah melapor, hingga kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kami dari Satreskrim Polres Serang mengamankan 3 orang yang merupakan calo tenaga kerja, di mana para tersangka ini mengiming-imingi korban untuk masuk pekerjaan di beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Serang dengan nominal atau biaya administrasi sekitar 10 sampai 20 juta rupiah. Kalau total kerugian korban berapa? Untuk sementara dari hasil penyidikan kami, korban yang telah melapor yaitu sebanyak 100 lebih dengan total kerugian sebanyak 500 juta rupiah. Ketiga pelaku dijerat pasal 372 dan 378 penipuan dan penggelapan dengan hukuman 4 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Masih ingat pelaku curanmor menggunakan kostum badut yang dikejar-kejar warga dan pemiliknya sempat viral di media sosial? Kini pelakunya sudah ditangkap tim Resmo Polres Serang saat akan menjual motor hasil curiannya. Sehari setelah pencurian, polisi bergerak berdasarkan rekaman CCTV. Petugas disebar dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Pelaku menggunakan kostum badut agar aksinya di perumahan Ciujung Damai, Kecamatan Keragilan tidak dicurigai warga. Dan polisi ternyata mengenali pelaku sebab sang badut merupakan residivis dalam kasus begal motor. Pada hari ini kami Satreskrim Polres Serang merilis perkara tindak pidana pencurian dengan kendaraan bermotor dengan modus menyamar sebagai badut. Badut ini sehari-hari bekerja keliling di perumahan-perumahan. Pada saat kejadian, si pelaku ini melihat kendaraan bermotor, di mana motor ini ada kunci yang tergantung, sehingga dia melakukan pencurian dan ketahuan oleh warga, sempat dikejar tapi kabur. Sang badut kini tak bisa lagi menghibur anak-anak di lingkungan perumahan. Tempatnya kini sudah disediakan oleh polisi, yakni di sel tahanan Polres Serang. Pelaku dikenakan pasal 362 dengan hukum 5 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Seolah tak jera dengan hukuman penjara yang sudah dijalani, 2 orang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor kembali berulah hingga akhirnya kembali ditangkap polisi.
Keduanya yakni A dan I yang juga merupakan anggota salah satu ormas. Saat mencuri, keduanya juga mengajak AT. Sebelum ditangkap, ketiganya mencuri satu motor di salah satu rumah di Desa Kadugadung, Kecamatan Cipucang. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga menangkap 2 penada hasil curian dan menyita 11 unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan roda 4, dan juga golok yang biasa digunakan saat beraksi. Dari pengembangan kita bahwa ini ada beberapa tersangka, adalah salah satunya dari Ormas GJ. Ya, jadi pelakunya dari hasil keterangan tersangka dan juga dari barang bukti yang kita temukan dari adanya kartu tanda pengenal, dan yang bersangkutan mengaku dari Ormas GJ yang masih aktif. Adapun melakukan pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan 363 dengan merusak rumah. Adapun Komplotan ini sudah puluhan kali mencuri motor di berbagai kota dan kabupaten di Provinsi Banten. 1 unit motor dijual 3 juta rupiah ke penadah. sudah terakhir keluar masuk kapan? Lupa. Sudah berapa kali masuk lapas? 4 kali, ini yang keempat kali. Suara yang kencang. Yang kencang, coba suara yang kencang. 4 kali. 4 kali sudah. Berapa TKP kalau kamu? 30 TKP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.